Yang paling mungkin kampung kan. Kita kan Pak biasanya kan kita melakukannya dari diri kita sendiri, terus agak lebih dekat kan komunitas, ya keluarga, komunitas. Nanti kalau dari komunitas terus kemudian ke kampung misalnya, terus baru kota gitu kan. Jadi emang apa yang masih bisa dilakukan, kita kan nggak mungkin menggerakkan semuanya toh. Dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil dan dari modal yang dimiliki aja dulu gitu. Kalau nggak punya duit tapi punya tenaga, pakai tenaga. Kalau nggak punya tenaga tapi punya pikiran, gagasan, ya pakai gagasan gitu-gitu. Kan banyak juga orang yang punya gerakan tapi nggak punya ide gitu kan. Hanya bergerak aja. Kalau bergerak aja kan dia nggak ngerti harus kemana. Nah, gitu loh. Saya pikir begini, kampung itu kan bagian dari kota. Kemudian yang membentuk kompleksitas kampung itu juga salah satunya, kompleksitas kota salah satunya adalah kampung. Nah kalau kampung-kampungnya kemudian berkontribusi terhadap kekayaan kultural kotanya, tentu kota ini menjadi lebih gerengseng gitu, lebih apa ya, dampak hidupnya. Kan kita ngerti lah rasanya misalnya di Jogja sama di Semarang, di Jakarta bedanya kayak apa gitu. Nah kota-kota yang kemudian juga akomodatif terhadap inisiatif-inisiatif warganya itu besar kemungkinan menjadi kota yang lebih hidup gitu. Dan bagaimana mengajak mereka supaya terlibat, ya tentu memperhatikan dari kebutuhan atau kepentingan mereka juga. Jadi kita kalau membangun tidak hanya dari atas tapi juga mencari tahu yang di bawah itu pinginnya apa. Ya kita ngelihat fenomena Jepang itu juga lagi rame revolusi 5.0 kan. Yang rame kan kemarin 4.0 kan, revolusi teknologi informasi kira-kira begitulah. Nah 5.0 itu kemudian diarahkan bahwa semua revolusi buat apa? Ya itu buat manusia. Nah itu kayaknya juga ngasih core tuh. Jadi kita tuh muncul pada saat yang tepat gitu loh. Oke, jumpa lagi dalam channel Pitakon. Kali ini Pitakon Channel akan menghadirkan seorang narasumber anak muda, sangat-sangat agresif, terutama terhadap seni kampung. Wah, seni kampung yang seperti apa? Nah, anak milenial ini aktif keluar masuk kampung-kampung di Semarang, bahkan juga di Jawa Tengah. Beliau mengangkat budaya-budaya lokal kampung yang sudah banyak ditinggalkan itu menjadi sebuah potensi. Potensi apa? Potensi yang bisa menghidupkan jati diri kampung itu sendiri. Ya, kita sambut Adin Histeria. Nah, seperti halnya dia yang suka masuk terobosan di kampung-kampung, ya. Beliau hadir di sini pun langsung lewat dari kolong, gitu. Kolong kampung. Kolong kampung, gitu. Selamat datang Mas Adin. Halo Mas Ami. Salam inspirasi, mantap, Mas. Salam kreatif. Mas Adin Histeria. Beliau ini tidak sembarang orang, tidak sembarang warga milenial, tapi milenial ini sudah sangat terkenal, sudah sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Beliau ini mempunyai catatan sejarah yang begitu membanggakan. Amin. Ya. Tidak hanya keliling Indonesia, beliau juga sudah sampai keliling ke Eropa, gara-gara seni kampungnya ya Mas ya? Iya, gara-gara aktivitas di dunia kesenian. Mas Adin, awali pertanyaan ini saya akan mengulas kiprah awal Mas Adin ini hingga beliau memilih bahwa jati diri perjalanan hidupnya itu ada di sini, di seni apa ya Mas istilahnya Mas? Seni kontemporer. Seni kontemporer dan sejarahnya disebut Adin Histeria. Iya, itu kan sering histeris kayak mau gue. Ya itu kan ada hubungannya sama kolektif yang kami hidupi dari sejak tahun 2004 ya. Jadi memang saya aktif di kolektif seni itu dari sejak kuliah pertama Mas, sejak di Semarang. Nah itu dari tahun 2004-2005 sampai sekarang. Jadi udah sekitar 17 tahun lah aktif di Semarang. Nah aslinya Mas? Aslinya Rembang Mas, tapi memang ngurusin
terutama riset-riset kampung dan kota itu 2012. Ya. Itu dipicu oleh waktu itu kita mulai mikir bikin sesuatu yang masih yang berhubungan dengan kota gitu. Karena waktu itu kan juga kita itu aktif sebagai seniman tapi terkenal juga enggak gitu, dapat duit juga enggak, terus mau ngapain gitu. Akhirnya kan kita harus nyari satu iman baru yang jadi alasan kira-kira kenapa kita tetap survive di Semarang. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita memfokuskan pada seni-seni yang berhubungan dengan perkotaan gitu Mas. Karena kan apa yang terjadi pada kota akan kembali pada kita. Nah, kami memilih untuk kontribusi gitu Mas. Ceritanya. Memberikan sebuah kontribusi terhadap kembalinya budaya lokal kampung ya Mas ya? Ya, itu juga salah satu tujuannya kan. Karena kan waktu itu mikirnya kita kan nggak tahu ya kota ini sebetulnya diciptakan untuk siapa. Proses pembangunan Mas kota lagi. Kota ya untuk tinggal warganya yang pasti kan. Tapi kan kota yang baik adalah yang mengakomodir semua kepentingan. Meskipun itu susah gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita ngomong kota kan terlalu luas. Jadi paling masuk akal melakukan yang paling kecil gitu. Dan salah satu entitas atau kelompok kecil dari masyarakat kota itu kan kampung kota. Nah, itu yang kemudian kami banyak bergerak di kampung-kampung gitu, Mas. Dengan menggeret jaringan-jaringan kami yang sebelumnya sudah terkoneksi sebagai sesama seniman gitu. Berarti jenengan ini berusaha untuk memberikan sebuah nyawa yang sebenarnya di kampung itu ya? Ya, termasuk salah satunya, ya. Nah, seberapa besar sih Mas kontribusi nyawa budaya lokal kampung ini terhadap kemajuan sebuah kota? Wah, iki rada aku dadi apa iki? Rada abot iki. Nek kabutan dibecake gitu. Nek kabutan dipikul bareng. Kita bicara kita takjil Mas. Apa jenengan juga bergerak dalam penelitian setan kampung? Ya, oh itu pasti Mas. Karena begitu kita ngomong kekayaan cerita kota itu kan banyak setan kota, mitos-mitos itu jadi penting. Oh iya. Tunjukkan setannya, bukan sih. Jadi kalau saya jadi ingat ini ada sebuah budaya lokal juga ya, apa namanya, jalangkung ya. Ya, bukan tundang itu. Harus gini gitu. Ambil kursi Mas Ju. Oh ya. Oh ya. Wow. Oh biasanya setan kan ngambang ya Mas, nempel ngono kan. Nah, betah setane. Nah, tadi ya Mas ya, kita kembali. Tadi saya tanya, jenengan belajar. Oke, ya, saya mendengarkan secara sama. Jadi saya kepingin maju ini tidak hanya mempunyai sebuah pengetahuan bagaimana mengambil uang di dalam dompet dan di dalam berangkas. Ini wow, seneng penelitiannya ngene berangkas dulu muncul. Nah, tapi panjenengan nanti bisa belajar dari Mas berkontribusi terhadap sebuah kota. Kemajuan sebuah kota. Tapi dimulai dari kampung. Oh, dari kampung dulu. Kampung Mas. Yang paling mungkin kampung kan. Kita kan biasanya kan kita melakukannya dari diri kita sendiri, terus agak lebih dekat kan komunitas, ya keluarga, komunitas. Nanti kalau dari komunitas terus kemudian ke kampung misalnya, terus baru kota gitu kan. Jadi emang apa yang masih bisa dilakukan, kita kan nggak mungkin menggerakkan semuanya toh. Dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil dan dari modal yang dimiliki aja dulu gitu. Kalau nggak punya duit tapi punya tenaga, pakai tenaga. Kalau nggak punya tenaga tapi punya pikiran, gagasan, ya pakai gagasan gitu-gitu. Kan banyak juga orang yang punya gerakan tapi nggak punya ide gitu kan. Hanya bergerak aja. Kalau bergerak aja kan dia nggak ngerti harus kemana. Nah, tahu gitu loh. Tahu deh. Bergerak aja nggak punya ide, tahu nggak? Tahu toh. Yang di dashboard mobil itu loh. Kucing gitu ya. Di toko-toko itu loh. Tapi modelnya berarti niat dulu ya. Niat dulu Mas. Niat dan kecintaan Mas. Karena kalau nggak kecintaan berat. Ya. Ini pertanyaanku sing ngabut mau dijawab. Mau lali. Seberapa berpengaruhnya ketika panjenengan Mas Adin ini menghidupkan nyawa budaya lokal kampung itu terhadap kemajuan kota? Saya pikir begini,
kampung itu kan bagian dari kota. Dan kemudian yang membentuk kompleksitas kampung itu juga salah satunya, kompleksitas kota salah satunya adalah kampung. Nah kalau kampung-kampungnya kemudian berkontribusi terhadap kekayaan kultural kotanya, tentu kota ini menjadi lebih gerengseng gitu, lebih apa ya? Iya. Dampak hidupnya positifnya, kan iya. kita ngerti lah rasanya misalnya di Jogja sama di Semarang, di Jakarta bedanya kayak apa gitu. Nah kota-kota yang kemudian juga akomodatif terhadap inisiatif-inisiatif warganya itu besar kemungkinan menjadi kota yang lebih hidup gitu. Dan bagaimana mengajak mereka supaya terlibat ya tentu memperhatikan dari kebutuhan atau kepentingan mereka juga. Jadi kita kalau membangun tidak hanya dari atas tapi juga mencari tahu yang di bawah itu pinginnya apa. Kayak gitu. Lah, Mas. contohnya apa, Mas? Mungkin panjenengan punya contoh satu kampung yang sudah Mas Adin branding hingga nyawa kehidupan sosialnya dari kota mana dulu? Semarang. Enggak, kalau saya kan memang di Semarang ya Oh, Semarang aktivitasnya ya. ya. contohnya Tapi- di Mas, kampung apa Mas? Jadi misalnya di Bustaman, Bustaman, gitu nah, kan ini. misalnya kita kan juga bikin yang di sana ada tengok Bustaman, terus bareng-bareng Apa, Mas? kita Tenong? tengok. Oh, tengok Bustaman, ya. Tengok Bustaman itu acara 2 tahunan kami bersama warga. Terus Apa ada isinya? yang itu festival seni sih, ada pameran, ada pertunjukan gitu-gitu Mas. Nah, isunya juga seputar yang ada di kampung itu. Sejak tahun berapa? Dari tahun 2013. Rutin itu 2 tahun sekali? Rutin Mas, Sampai sekarang? sampai sekarang. Konsisten? Oh iya. Kalau yang tahunan setahun sekali itu Gebiran Bustaman, itu Gebiran, itu perang air. Oh gitu. Perang. Itu Jadi menjelang kita Ramadan ya, Mas, ya? betul, kita menciptakan kultur sendiri di kampung kota. Ritual itu kan di kota kan sudah nggak ada. Tapi sebetulnya kalau kita berhasil mengidentifikasi ikatan-ikatan yang mendasar warga dengan tanahnya, agama, kultur, etnisitas segala macam itu sebetulnya bisa dikelola. Arah-arahan itu bisa diadakan lagi misalnya. Biasanya kan kebudayaan-kebudayaan kayak gini itu kan hanya ada di daerah rural atau pedesaan gitu kan. Tapi di kampung kota itu sebetulnya ya punya kerinduan yang sama gitu. Pengen kampungnya gelap semua, makanya muncul kuliner petengan gitu. Di mana itu? Di Bustaman juga, Bustaman. tapi itu baru sekali prototyping waktu itu. Nah, Jangan cuma kan sebentar, ini jangan dijelaskan. Kalau yang peteng-peteng jangan dijelaskan. Wah, dia berkeliaran. Mencari gitu kan. terus di Jatiwayang juga kita bikin festival Di Bukit mana? Jatiwayang. Jatiwayang, Jatiwayang Templak mana? Simongan. Oh, ngemplak Simongan. Belakangnya mana lagi? Berkuto. Enggak. Berkuto. Semarang Barat ya, Semarang Barat. Belakangnya Ya? Samokong lah, Samokong, daerah Bende. situ. Terus sekarang juga lagi berupaya untuk bikin sesuatu di Berkota. Apa, Mas? Bikin mancing bareng, terus prototype tour makam. Tur makam. Makam, cocok. Kok mancing neng nggone? Orang mancing kok neng Berkuto. Konsepnya gitu. Di kali itu depannya kan ada kali tuh. Kali tuh, Kali Semarang itu loh. Oh. Depannya tuh depan Taman Pandanaran, Taman Kasmaran itu kan ada kali tuh, Mas. Oh iya. Nah, itu. Oh, itu di situ. Ya, itu nilainya banyak, Mas. Oh. Nilainya banyak, lelenya banyak. Tapi nanti karena kita mau bikin ini jadi festival, terus akhirnya kita cemplungi lele lagi nanti. Ditambahi lele. Tapi sekarang nggak ada cara pun juga orang masih banyak yang mancing. Oh. Nila paling banyak. Gila. Terus tur apa, Mas? Tur ke makam. Tur ke Makam makam. Pandanaran, Pangeran Puger, Bustaman, Ki Bustam maksud saya. Terus ada Soleh Darat, Mbah Soleh Darat, Oh, sama iya, satu iya, lagi Narto Sabdo rencananya. Karena itu kan makam-makam yang ada di Berkota, tapi nggak banyak orang-orang yang juga tahu dan itu siapa tokohnya, peranannya seperti apa gitu. Berkota itu kan kaya dengan situs makam-makam orang penting, tapi belum pernah dikemas atau belum maksimal ya pengemasannya untuk dikembangkan sebagai satu wisata sejarah gitu. Itu Mas. Keren ya. Oh, keren tur makam itu. Makam belum ada. Biasanya kan tur Ya. Pariwisata Kalau tur kan. tempat-tempat angker malah ada. Nah, no. Semarang angker itu. no. Nah, Oh, di sini aja udah angker kamu. Di dekat ini mengkorok ini. Bulu kuduk ini. Biasanya naik ini mengkerut malah. Tadi ada kebiuran. Kebiuran. Kemudian Iya. ada tur makam. Makam. Iya. Terus yang baru ini yang apa Nila tadi? Iya, itu apa? mancing. Rencananya apa? Konsepnya apa? Itu konsepnya sebetulnya itu kan Kampung Pelangi tuh tadinya tuh. Kampung Pelangi. Tapi kan
Kampung Pelangi itu kan nggak banyak dicampur tangani soal kegiatan sosialnya. Jadi setelah warnanya pudar ya orang kemudian pergi memberikan PHP pada warga akan menjadi tempat wisata atau apa. Tapi kalau dia tidak diintervensi aktivitas sosialnya ya dia nggak akan jadi apa-apa juga. Nyawanya nggak ada. Betul. Nah, itu konsisten juga bisa. Ya, betul, konsisten itu juga penting gitu kan. Sementara kalau dicacet doang kan orang setelah catnya luntur atau apa terus ngapain ke sana, nggak ada sesuatu, nggak ada atraksi. Kalau ngomong wisata itu kan pasti ada place, terus ada activity, ada people gitu kan. Ada orang, kemudian ada aktivitas, terus ada tempatnya gitu. Sekarang ada tempatnya, ada orang tapi nggak ada aktivitas ya nggak bisa diperbarui terus informasinya. Kayak itu gitu. dari Indonesia sendiri ada ya support dari pemerintah. Kalau di berkota enggak, kita melakukannya sendiri sama warga sendiri nih, bersama komunitas. Ya kadang-kadang pemerintah datang kalau sudah jadi. Tapi kalau memulai dari awal itu jarang sih kita lihat support mereka untuk. Ini dari nol nih kita support semua risetnya segala macam. Itu kayaknya enggak. Tapi kalau udah jadi terus nimbrung nanti itu bisa itu sering terjadi. Mas Adin, ini mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Mas Adin itu kan berarti masuk ke kampung-kampung di mana awalnya Mas Adin nggak tahu ya, nggak kenal dengan komunitas kampung itu. Nah, bagaimana pernah nggak ketika Mas Adin ini mempunyai sebuah konsep untuk menghidupkan nyawa budaya lokalnya kampung ini, pasti ada kendala dong. Tentangan gitu ya. Tentangan. Gini. Biasanya kehidupan yang kampung ini kompleks, Mas. Ya di awal-awal dulu ya karena kan itu, orang nggak ngerti ini apaan kan, nggak ngerti dampaknya seperti apa kan. Tapi setelah tahu, setelah punya portfolio kan sekarang lebih gampang. Lu ngapain sih? Oh kita bikin ini. Oh gitu ya. Iya ya. Kalau dulu pas belum pernah sama sekali ya kayak ini apaan sih nggak jelas nggak kasih duit juga gitu kan. Kan kadang-kadang ketika kami masuk pertama itu wah pendataan dari pemerintah atau apa, wah pasti mau ngasih bantuan nih atau apa nih. Nah kita kan kita justru malah sebaliknya gitu loh. Kita itu malah merepotkan jenengan. Nah, kalau udah dibilang merepotkan, mereka udah waduh. Kan nggak jadi ngemis-ngemis lagi, nggak jadi minta-minta lagi gitu loh. Tapi malah, waduh kok merepotkan ya? Gimana nih? Gimana? Kalau merepotkan dikasih ke yang ini aja nih anak-anak muda misalnya. Kayak gitu. Jadi biasanya. Tapi jenengan kan tahu, maksudnya merepotkan itu meminta warga peran aktif, partisipasi. Ya, maksudnya juga untuk mementalkan anggapan bahwa kita itu di sana pengen jadi malaikat penolong. Enggak gitu. Misalnya, ya nanti kami bantu loh. Kok kami bantu? Ya enggak gitu lah. Emangnya aku siapa? Jenengan ya bantu, kita itu namanya saling bantu. Sama-sama. Lah kok misalnya datang terus dibilang nanti kami bantu loh. Lagi kampungnya semua kami bantu lah kampungmu ini ngawur. Kita ini kan tetap orang luar yang akan tinggal lama di situ kan warga. Kita ini mau bikin apapun juga nggak akan ke sana kecuali misalnya kita tepencot salah satu warga gitu ya, terus beranak pinak di sana, itu mungkin akan tinggal. Tapi kalau enggak kan ya bagaimanapun yang lebih lama tinggal itu ya warga. Makanya kami selalu menghargai apa yang muncul dari warga. Tentu negosiasi terus menerus dan itu kami sih punya prinsip bahwa ya berantem boleh tapi jangan meninggalkan meja makan gitu. Ya konflik oke lah tapi jangan sampai mutung gitu. Ya mutung oke lah tapi ya jangan lama-lama gitu. Ya 2 tahun 3 tahun mutung nggak apa-apa. Nanti 4 tahun keempat balik lagi gitu. Bisa itu terjadi juga. Proses dari konsep menuju ke aktual artinya teraplikasi lah yang penting ya. Terrealisasi itu berapa biasanya? Berapa bulan? Tergantung kebutuhan, tapi biasanya aku 3-4 udah cukup biasanya. 4 bulan ya? 4 bulan bisa mengemas sebuah. Sudah bisa bikin sesuatu biasanya. Mas, lah ini pertanyaannya. Jenengan ini duitnya sekondi. Aduh. Pendanaan ini dari mana? Penting ini. Kalau duit seneng. Loh. Kan harus bener. Apalagi dari ikhlas loh, keikhlasan dulu. Dompet kok hilang. Kalau dana macam-macam sih Mas. Kadang-kadang juga dari dana kas sendiri kan. Mistria kan sebagai kelompok juga punya kas gitu kan. Nah itu biasanya nanti ada pekerjaan yang lain gitu. Kasnya terus disisakan untuk bikin project gitu. Kadang juga ada dari lembaga asing gitu kan. Kayak Japan Foundation pernah bikin, British Council pernah kasih gitu support misalnya. Support. Atau dari kementerian juga pernah, dari pemerintah kota juga pernah.
Ya jadi ya segala macam itu ya kita tempuh lah. Kalau kadang-kadang juga dari warga sendiri. Justru di awal-awal itu kami selalu menekankan ini berat, ini harus disokong dulu. Kalau nanti ada dana dari luar itu hanya anggap saja bonus atau proses percepatan gitu. Tapi jangan mengharap bahwa itu menjadi satu-satunya tujuan atau menjadi satu-satunya ini yang kita kejar gitu. Komersil lah nanti Betul. gitu ya, Karena kesannya ya. kalau kesana nanti jatuhnya jadi apa ya? Nggak oke lah, imannya itu nggak Iya, oke gitu. iya, Karena iya, betul. yang dibangun itu sebetulnya kan spirit ya, spirit Betul. kecintaan itu dulu, bahwa kemudian oh ini semua ternyata bisa dimonetize, bisa diuangkan, itu lain hal, ilmunya berbeda gitu kan. Nah itu juga harus disadari gitu, karena nggak ada uang itu juga ujian, ada uang juga ujian. Gitu kan. Ya meskipun lebih enak diuji ada uangnya ya kan, tapi tetap aja ada kelompok-kelompok yang bubar karena rebutan uang juga banyak. Nah ini. Tapi banyak uang itu juga banyak ujian. Oh, so. Karena banyak keinginan. Waduh, Iya. tadinya sana nggak bayar, tiba-tiba dihitung semua. Hitung semua, itu. Kontribusinya jadi ya gitulah, itu juga bisa macet. Nah. Praktisi keuangan ya. Ya, apa. Dengan quote saya itu, Wih, apa tadi quote? saran saya, jenengan nggak usah banyak-banyak uang. Kok iso? Yo, iya. Penora lali, Iya. penora kakek keinginan. Ya, Mas Adin, ini kembali lagi kita akan kulik Mas Adin ini setelah dia membuat sebuah proyek-proyek tentang kampung ya. Beliau ini mendapat apresiasi, mungkin itu apresiasi loh. Oh, internasionali. Wih, Sekon Dimas, Yang apa nih? Jerman ya? Kalau yang award itu di Tokyo, di Wow. Jepang emang. Tokyo. Awardnya apa Mas? Awardnya itu kan ada grup apa namanya? Oke, koken penghargaan. Lali. UFAB Global Creative Award itu diikuti sekitar 58 negara kalau nggak salah gitu. Jenengan peringkat? Kita dapat grand prize waktu itu Wow, di grand Jepang. prize. Tapi karena pandemi ya, akhirnya penghargaannya diacarakan di kayak gini. Virtual? Tadinya enggak. Oh, tempatnya kecil terbatas. gitu. Di kafe gitu. Di Jepang? Di Jepang, ntar di Shibuya. Tadinya kita mau pakai Shibuya Tower. Shibuya Tower kalau di sini mungkin kayak Paragon gitu lah yang hall utamanya gitu. Jadi tadinya udah mau gemerlap tapi akhirnya karena itu bareng sama kasus orang Jepang, kasus COVID pertama di Indonesia yang katanya bersinggungan dengan orang Jepang itu. Oh. Bareng sama itu. Seminggu setelah itulah, saya di sana hampir 1 bulan, terus di sana seminggu, terus ada kasus di Indonesia, terus itu bikin chaos semua lah. Kita juga takut waktu itu nggak bisa pulang. Dilombakan atau dari Dilombakan. pihak Jepang? Kita nge-apply, Oh, kita nge-apply. kemudian Diikutsertakan ya? terus Dari nanti 58 tadi ya, dari kita masuk negara. grand prize ya. Kita Itu menang apa? terus. Yang buat projectmu di sini? Kampung mana? Aku punya festival namanya Pentaka Labs, itu festival 2 tahunan yang diadakan pindah-pindah. Yang pertama itu di Kemijen, itu tentang ketahanan kampung. Yang kedua itu di Nongko Sawit, Gunung Pati atau Randusari, itu tentang ekosistem air lah, kira-kira gitulah. Itu yang kemudian saya submit, terus mereka menangkan. Padahal kita nggak nyangka kalau itu menang, karena kalau jenengan ngerti itu kayaknya wah Ngeri-ngeri karena ya pesaingnya ya? mereka itu ya rata-rata itu praktisi teknologi gitu. Wow. Jadi kayak mainannya itu big data, kemudian artificial intelligence, terus gimana menyiasati supaya biar tidak ditangkap kamera CCTV. Ada itu. Terus karya-karya yang sifatnya kinetik, pakai respon gitu-gitu. Terus kita ngasih sesuatu yang sangat basic gitu, manusia, betul. network gitu. Nah, itu juga kayak ngehold gitu, kayak menari ulang, jangan kesana dulu, ini masih belum selesai nih. Persoalan kemanusiaan itu belum selesai, manusia itu belum selesai gitu. Karena festival sebelumnya itu ya mereka misalnya bikin alat yang menang itu ya kayak bikin alat bantu untuk orang buta, terus jadi sangat teknologi banget. Dan kita menang terus kayak ngasih kayak narik balik gitu. Ini loh persoalan jangan ini dulu gitu ya. Kayak ngasih perspektif gitu loh. Nah, itu ternyata Caranya gitu, karena kalau aku misalnya ngambil sesuatu yang sangat teknik banget itu ya, yang sangat teknologis gitu ya, itu pasti udah bablas. Ya mungkin menang lah. Mereka bayangin aja itu peserta ada yang dari Israel, kemudian dari Amerika, dari Jerman,
gitu-gitu. Israel ya, kita sempat ketemu orang-orang itu. Ya, ini cerdas sekali Pinter ya. sebenarnya. Oh, pinter loh. Beda dengan orang ya. Di antara perkembangan teknologi, justru Kita dalam mengambilkan- kompetisi itu Mas Adin ini menampar bahwa sejatinya ini wong urip iki nggo apa to lah. Nah itu loh. Ya, teknologi itu buat apa gitu Untuk kan. apa? Kalau sisi kemasyarakatannya nggak muncul ya Mas ya. Ya, sosialnya sosial nggak ada budaya. ya. Kebetulan juga kita ngelihat fenomena Jepang itu juga lagi rame revolusi 5.0 kan. Yang rame kan kemarin 4.0 kan, revolusi teknologi informasi kira-kira begitulah. Nah, 5.0 itu kemudian diarahkan bahwa semua revolusi buat apa? Ya itu buat manusia. Nah, itu kayaknya juga ngasih core tuh. Jadi kita tuh muncul pada saat yang tepat gitu loh. Ya. Temanya dilele ya tepat ya. Ya. Iya. Terus dapat beasiswa kabarnya. Oh, kalau ya Di mana itu? Beasiswanya bukan beasiswa yang kayak dibayangkan orang beasiswa yang pendidikan itu ya, tapi lebih ke kayak kesempatan mengikuti beberapa workshop atau pelatihan atau sharing bareng. Di mana itu? Jerman ya? Di Jerman 4,5 bulan, terus setelah itu ke Jepang 2 minggu 3 minggu lah, terus ke Selandia Baru, terus sempat kemana lagi ya? Wis kok. Jermannya mana itu kok? Ulah, kuwi. Lho ndak aku takon saya Jermannya kan di kan. Jejer kauman. Kalau yang pertama di Wiesbaden, yang kedua di Berlin, yang ketiga di Heidelberg. Jadi Betul dalam nggak? tahun kita dapat kesempatan 2 kali. Dhisik Berlin kan berarti Jerman Timur. Oh. Dulu Iya, Jerman betul. Timur. Sudah pernah sana? Jual kacang godong gitu ya. Kacang godong gitu. Ya, di Berlin setahun, di Jerman 2019 itu 2 kali kita ke sana. Sama tim apa panjenengan aja? Yang pertama sendiri karena presentasi kan, presentasi di Young Global Award, Young Global Create Forum gitu. Itu forum G21 itu loh yang anak-anak internasional muda. itu. Ya itu dari 4.000-an atau 3.000-an anak muda itu yang dipilih cuma 100 dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia. Nah kita di sana bareng sama macam-macam anak muda dari berbagai dunia gitu. Terus sama satu forum juga sama Jerman itu Angela Merkel. Terus sama wali kota Berlin gitu-gitulah. Siap. Tuh Mas. Bayangin Jerman terus. Ini bukan karena bingung ya, enggak, tapi kan bayangin yang Jerman enak ternyata. Enak, Kan sih, enak, aku ngerti enggak ini Mas. Aduh, aku ngerti. Iya, dah. Ya mesti memelu. Ya iya. Kalau kita Iya. Jangan aja kompeti. Oke, Mas Adin, mungkin banyak ya keberhasilan award-award yang Mas Adin bisa dapatkan dari gerakannya Histeria ya Mas ya? Iya. Histeria. Nah, Histeria ini bisa diceritakan ini sampai sekarang ini selain dia membranding ya. Kalau saya ngomong membranding kampung ya. Membranding kampung kegiatan selain itu apa Mas? Banyak, sebenarnya kampung itu hanya salah satu program Ya. Programnya kan banyak. Kami punya space, terus punya media sendiri meskipun kecil ya. Namanya Zin lah. Zin itu kan terbitan sendiri gitu ya, dicetak di fotokopi kadang-kadang yang cuma PDF doang gitu. Kalau punya duit ya dicetak offset gitu. Terus ada ruang juga, kami sewa rumah yang kemudian difungsikan sebagai art space gitu kan. Itu dari tahun 2008, berarti udah berapa tahun tuh? Akhir tahun lah, hampir 12 tahun lah. Terus programnya banyak. Dulu sebelum masuk ke kampung justru concern kami itu di komunitas Mas. Karena kan Semarang itu punya banyak komunitas, tapi banyak setelah lulus itu nggak survive. Itu sebetulnya kenapa sih? Itu pertanyaan yang paling menghantui dari sejak mahasiswa sih. Dan saya komparasi ke Jogja itu kayak apa, kemudian ke Solo, ke Jakarta, terus ke Bandung. Apa sih yang membedakan kok di Semarang lebih banyak yang nggak survive dibanding yang survive gitu. Oke. Itu. Di Indonesia berarti banyak ya, kayak Histeria tuh banyak juga ya. Oh, Banyak, tapi memang nggak semua kota besar yang konsisten itu. Nah. Ya kami kalau di luar 3 kota Jogja, Bandung, Jakarta itu termasuk salah satu yang Konsisten. yang cukup konsisten di Indonesia ya. Iya. Indonesia. Nah, ini koyok Semarang Mas. Semarang kuwi jane kegiatan seni no kayak Mas. Tapi yang konsisten sedikit. Ya, itu namanya horo-horo kasem. Itu basa horo-horo kasem. Jadi pas musim. Ceng-cengpo. Ya, ceng-cengpo ono tak iya, ono. Rame kode. Darah itu kode iya. Sebenarnya kota ini tuh sudah punya mitosnya Iya. Lawang sewu ya. Lawang sewu itu artinya apa? Semua orang pengen jadi pintu ya. Makanan kabeh. Iya. Nah, ini banyak menarik gitu. Jadi kuncinya berarti konsisten ya Mas. Konsisten ya. Apapun kegiatanmu, niat baikmu kalau kamu lakukan secara konsisten,
maka itu keberhasilan akan didapat ya. Sambil beriman terhadap perubahan gitu kan. Kalau kita konsisten tapi juga nggak ngerti strateginya kan. Strategi itu kan sebetulnya kan lama-lama ya. Setelah kita bertemu, kita makin lama kan makin punya banyak jaringan. Karena banyak jaringan makin banyak dapat ilmu kemudian melakukan banyak inovasi bentuk, inovasi model kerja, inovasi sistem segala macam kan gitu tuh. Jadi ya konsisten itu tidak hanya konsisten kemudian hanya mandek di tempat itu kan, tapi juga konsisten dalam ruang-ruang belajar. Kalau enggak ya pasti usia lama itu kayaknya juga nggak menjamin kita sukses toh. Ini aja kalau aku bayangin ini kan komunitas ya, hanya mungkin swasta kan, swasta. Itu bisa enggak kalau kita gandeng pemerintah kota terus bersama-sama sinergi gitu loh. Jadi bisa ya. Bisa Mas, tapi itu memang yang harus dipelajari adalah skill bergaul dengan birokrasi memang. Gitu itu skill yang berbeda. Kadang-kadang kan teman-teman yang bikin sesuatu itu kan hanya konsentrasi pada output ya, hasilnya kayak apa gitu. Tapi dia nggak pelajari bagaimana prosesnya pada orang lain. Skill-skill bergaul itu juga ternyata skill yang sangat penting. Kamu mau berprestasi sampai menjulang langit kalau tidak punya koneksi dan tidak punya pinter melakukan lobbying segala macam ya nggak kepake gitu. Kan tidak hanya prestasi tapi juga akses itu penting. Nah, biasanya macetnya teman-teman yang di sektor kreatif itu kan biasanya juga berjarak dengan pemerintah yang birokrasi kerjanya lamban, mungkin dianggap status quo, pokoknya nggak. Nah, Mas Adin gimana? Strateginya gimana? Nah itu memang pelan-pelan Mas, dan memang harus sama-sama tabah gitu. Pemerintah juga harus tabah menghadapi kami yang mungkin sangat berbeda karakternya, dan kita juga harus belajar memahami birokrasi, cara belajarnya gimana gitu. Karena itu ternyata kota wisata loh, sekarang banyak kota wisata sebenarnya ya. Betul, katanya juga kota terindah, kota terbersih. Kota wisata terbersih itu juga katanya belum lama dapat penghargaan itu. Mas Adin ke depan itu kepingin mewujudkan semangat, mempunyai sebuah impian Semarang itu menjadi seperti apa? Iki ora wong Semarang tapi cinta Semarang. Nyanyoh. Mbek Semarang. Ya tentu Semarang yang ramah terhadap kegiatan kreativitas itulah ya. Kegiatan yang kreatif itu menurutku penting sih, yang layak huni, kemudian juga berkelanjutan gitu kan. Kan kita juga tidak menutup mata terhadap bencana-bencana yang terjadi yang besok akan menghantui kita, perubahan iklim, pemanasan global. Itu kan juga pasti kita akan kena dampaknya gitu kan. Terus termasuk juga mengatur, ya kita kan juga punya concern nggak dunia kreativitas ya, tapi juga dunia ekologi gitu ya, proses pembangunan supaya juga berpihak, melibatkan banyak orang, kemudian perhatikan keseimbangan. Itu memang nggak gampang sih, nggak pernah ideal. Kalau ngomong visi idealnya kayak begitu Mas, tapi ya sekarang yang kita lakukan yang mungkin kita lakukan. Kalau jangkauannya baru kampung ya kampung gitu kan. Nanti kalau jangkauannya lebih luas ya kita bisa lebih luas gitu. Oke, Mas Adin, mungkin di akhir segmen ini saya kepingin Mas Adin bisa menjelaskan makna kreatif ini seperti apa, dan panjenengan itu sudah melalui proses kreativitas belum? Kadang kan ada orang yang sudah melakukan kreativitas tapi aku durung, karena masih punya sebuah capaian kreatif yang bagaimana gitu kan? Nggak, kreativitas itu bagiku itu bukan menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru itu inovatif gitu ya. Tapi kalau kreatif itu lebih kayak punya daya cipta apapun. Bahwa kemudian daya ciptanya nggak laku berarti harus ada diferensiasi produk. Itu adalah langkah menuju inovasi. Tetapi yang pertama dilakukan adalah punya daya cipta dulu. Apakah itu mencontoh, apakah itu menjiplak, selama itu tidak melanggar halal prinsip-prinsip yang mendasar, itu saya pikir masih boleh lah ya, karena dalam belajar manusia itu ya di mana-mana yang meniru orang tuanya, meniru gurunya, meniru siapapun gitu ya. Nanti pelan-pelan dia akan mencari bentuk yang pas, yang otentik bagi dirinya sendiri gitu kan. Kalau dibilang sudah selesai atau enggak ya, kita namanya juga hidup Mas, selama masih bernafas ya kayaknya tetap berproses ya. Tetap berproses, enggak. Karena kan kita selalu dihadapkan pada suatu masalah ya. Masalah baru, tantangan-tantangan baru gitu. Dulu pengennya ini udah dapat ini, pasti ada tantangan yang lain, ada obstacle yang lain, ada problem yang lain gitu. Arti sebuah keberhasilan bagi Mas Adin, seorang Adin Histeria. Aku ngrungokke abot tok. Picaki. Gitu ya. Keberhasilan kan parameternya tentu banyak ya. Tapi paling enggak kalau kita sudah punya, kita kan biasanya kalau ngomong keberhasilan kan parameternya banyak nih. Nah, apa dulu nih? Oh, mediasinya dianggap berhasil, iya oke. Atau penciptaan hal yang
yang berbeda atau hal yang baru atau hal yang segar. Oh iya berhasil gitu. Tapi mungkin tidak berhasil di arena pendanaannya misalnya atau berhasil di arena negosiasinya gitu. Nah itu selalu begitu sih. Jadi menurutku keberhasilan itu hanya satu fase gitu kan, yang kemudian tidak bisa kita anggap itu mandek atau selesai gitu. Tapi ada satu fase yang ya. kemudian kita raih gitu menurutku keberhasilan. Nah, kita bisa belajar dari seorang Adin Histeria. Beliau mempunyai semangat yang begitu besar, kreativitas yang menggebu-gebu, dan wani tombok. Wani tombok demi menghidupkan budaya sebuah kampung. Yang dia mempunyai sebuah tujuan bahwa kota itu akan menjadi sebuah kota maju ketika masyarakat menjadi bagian dari pembentukan kota itu sendiri. Nah, beliau yang dosen antropologi, Undip. Dosen antropologi Universitas Diponegoro. Beliau itu anak muda milenial tapi sudah menjadi dosen praktisi. Praktisi ya Mas ya? Yes. Ya. Oke. Praktisi dulu. Oh, Oke, saya kira begitu kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Mas Adin dan tetap pada channel Pitakon karena Pitakon akan menghadirkan sejumlah narasumber-narasumber yang inspiratif, inovatif, kreatif dan berpikir tidak primitif. Nah, tetap pada channel Pitakon, like, share, and comment. Ciao. Ciao.